klik rekam. Satkernya tetap yang tadi 524877. Maaf, 527844. Ininya 01. Namanya tetap sama, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul. Sekarang kita setting anak satkernya. Nah, setting anak satker ini akan menentukan satker mana yang akan dijadikan default nanti saat kita login kembali. Nah, ini kan sudah muncul, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Kita klik default, set default. Nah, ini udah muncul notifikasi bahwa kode satker ini sudah dijadikan default. Nah, setelah setting konfigurasi, referensi anak satker dan anak satker, kita sekarang setting pejabat. Kita klik rekam. 527844. NIP-nya bisa dimasukkan. Untuk namanya, bisa nama sendiri. Oh iya, bentar saya ingatin ya. Nanti pas kalian praktek-praktek selanjutnya, pakai nama sendiri ya. Karena nanti pas ujian pasti disuruh minta pakai nama sendiri. Jadi dari sekarang dibiasakan pakai nama sendiri ya. Oke. Baik, Pak. Ini sudah setting, kita klik OK. Sudah muncul kan? Iqbal sebagai kepala kantor. Nah, supaya ini satkernya terreset ulang, kita keluar atau log off. Jadi supaya nanti kantornya terreset. Kita login lagi dengan super. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul 527844 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru. Nah, sekarang karena kita akan menyiapkan ADK gaji induk untuk dimasukkan ke SAS, kemarin kami sudah menyiapkan data dummy. Jadi kita asumsikan pegawai tersebut itu pegawai pindahan yang akan dimasukkan. Jadi datanya sudah di kantor lama, kita masukkan lagi ke kantor yang KPPN Pekanbaru ini. Itu caranya di submenu pegawai, terus terima data pegawai pindahan. Nah, ini ada folder sumber, kita klik yang titik 3. Nah, kemarin saya udah letakkan di pegawai. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul nama pegawainya siapa saja. Kita klik tiga-tiganya, klik proses. Nah, tadi udah ada muncul proses data selesai. Kita klik keluar untuk mengecek pegawainya sudah ada atau belum. Kita klik lagi di pegawai, data pegawai. Nah, ini sudah muncul nama pegawai yang tadi kita masukkan. Oke, karena data pegawai sudah ada, tetap kita harus isi nomor urut pegawainya, karena ini kan pegawai baru pindahan. Nah, ini muncul warna merah, ini menandakan pegawai itu belum diurutkan. Kita klik cek, kita klik urutkan. Nah, ini sudah diurutkan kalau sudah hitam. Kita klik simpan. Oke, Iqbal, coba tahan di situ. Kalau misalnya 1D Junaidi yang di atas, maka sebenarnya tombol yang bentuk segitiga diamond ini bisa digunakan naik turunkan. Coba klik OK. Misalkan 3C yang kepala kantor, maka 3C yang harus naik. 4B, katakanlah dia non-job, maka 3C ini bisa dinaik turunkan. Coba naikkan. Itu kok hilang? Coba dicek lagi, Pak. Naikin ke atas. Naikin ke atas. Ya, itu udah benar. Itu sudah jadi posisi begitu. Jadi jangan salah, suatu saat kalian akan menemukan seorang pegawai golongan 4, tetapi dia pelaksana. Kenapa? Bisa aja dia posisinya non-job. Jadi dia tidak boleh di atas walaupun golongannya lebih tinggi. Itu ya nature-nya ya. Oke, lanjut. Baik, Pak. Jadi ini kita bisa simpan. Oke. Nah, karena tadi data dummy itu salah satunya ada yang sudah memiliki pasangan, sudah menikah. Jadi kita cek status kawin awal tahunnya, update, sudah terupdate.
satu sudah menikah tanpa anak. Lalu klik simpan. Nah, kita sudah masukkan data pegawai, sudah diurutkan pegawainya, terus data KWIN awal tahun juga sudah. Sekarang kita bisa langsung ke menu gaji. Gaji, karena ini GPP tahun 2020, jadi kita masih harus import data tokennya. Pertama kita klik rekam. Jadi kelompok kami memutuskan untuk menghitung gaji bulan Februari tahun 2020. Tapi sesuai pengalaman kami untuk menghitung gaji awal tahun itu minimal diperlukan gaji 3 bulan tahun anggaran sebelumnya. Jadi mulai dari bulan Oktober, November, dan Desember itu harus tetap kita input. Jadi kita input terlebih dahulu di bulan Oktober tahun 2019. Klik cek. Nah, ini sudah muncul kan? ID, grade-nya berapa, nilainya berapa. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini data yang disimpan telah selesai. Nah, data bulan Oktober tadi akan jadi baseline gaji untuk bulan-bulan berikutnya. Makanya itu tinggal kita copy saja sampai ke bulan Februari. Kita klik tayang. Kopinya tadi kan bulan 10 Oktober tahun 2019. Kita klik proses. Ini muncul data pegawainya. Kita akan copy ke bulan 11 tahun 2019. Klik copy. Oke. Nah, ini akan terus kita copy sampai ke bulan Februari. Jadi terus seperti itu. Kita proses, copy. Kita proses lagi. Copy lagi tahun 2020. Nah, sudah selesai sampai tahun 2020. Stop Iqbal. Dari manakah data 3 orang pegawai ini ADK diambil? Data dummy-nya dari mana kalian ambil? Iqbal, mungkin kalian buat sendiri atau minta ya dari buat sendiri, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya ketiga orang pegawai ini adalah pindah dari kantor A ke kantor B yang sekarang ini KPPN Pekanbaru, maka kantor A itu wajib mengirimkan ADK-nya ke kantor B. Itulah yang diupload ulang ke aplikasi ini. Paham ya? Itu yang maksudnya ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian di kantor lama di GPP-nya itu dinonaktifkan dia. Baru di sini diaktifkan. Nah, setelah itu, setelah nanti ini si Iqbal mindah ini ke SAS, maka rekonsiliasi wajib dilakukan di KPPN. Rekonsiliasi gaji. Apabila diketemukan bahwa Junaidi, Uzamaki, dan Kagami itu masih aktif di KPPN A, di kantor A melalui KPPN A, maka itu wajib oleh KPPN Pekanbaru atau kantor B itu mengkonfirmasi ke sana supaya itu dimatikan atau dinonaktifkan. Jadi ini bukan langsung. Jadi prosesnya ini nanti, ini kan mau dibawa ke SAS nih, mau ditransfer ya, Iqbal ya ke SAS. Bukan, tapi pertama harus dibawa sebenarnya rekonsiliasi dulu, rekonsiliasi gaji. Nah baru itu masuk ke SAS. Oke, lanjut Iqbal. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita sudah selesai rekam token. Kalau sudah selesai sampai bulan Februari, kita klik batal, keluar. Sekarang kita tinggal input gaji induknya. Klik gaji, proses perhitungan gaji. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Kita klik baru. Ini kita bisa langsung input untuk bulan Februari. Februari 2020. Keterangannya gaji induk Februari. Jenis gajinya 01. Gaji induk. Nah, nanti ini akan muncul nama pegawai yang bersangkutan. Kita klik proses 3. Kita checklist proses, lalu kita klik proses. Ini semalam kita sudah, berarti sekarang kita ke Maret aja. Maaf ya Pak, ada kita ini. Kita pindah ke Maret.
Ini proses yang sama tadi tukin, lalu kita kembali lagi ke gaji induk. Baru bulan Maret tahun 2020. Nah, ini kita klik tiga-tiganya, proses. Nah, nanti akan muncul hasil perhitungannya. Dia potongannya berapa, bersihnya berapa. Lalu kita klik simpan. Ini penomoran nomor 001. Ini berarti tandanya perhitungan gaji selesai. Nah, apabila perhitungan gaji telah selesai, ini perlu diinikan proses rekonnya nggak, Pak? Nggak usah. Kalau di sini kan kita nggak ada tombol rekon ya, langsung aja. Iya. Ya, baik, Pak. Sekarang karena proses hitung gaji sudah selesai, kita tinggal tanda kutipnya itu backup data gajinya untuk dimasukkan ke SAS. Jadi kita laporan, cetak gaji, prosesnya sama seperti cetak gaji, cuma nanti perbedaannya di sini. Dan kita klik golongannya, merekapitulasi. Nah, kalau misalkan kita cetak biasa kan biasanya langsung proses, nanti akan muncul dari lembar 1, 2, 3, 4 golongan ini. Kalau misalkan kita akan masukkan ke SAS, kita kliknya transfer ke SPP. Nah, kita tinggal pilih aja folder tujuannya apa. Kita defaultnya itu SPM. Ini SPM, kita klik proses. Nanti akan ada notifikasi file rekap sudah terbentuk. Jadi kita bisa lihat di folder utama. Ya, Pak? SPM, ya benar. Ya. Folder utamanya aplikasi gaji Satker. Folder subfoldernya di SPM. Nah, ini muncul tanggal 12 Desember pukul 11.01. Ini data yang bisa kita input ke SAS. Gitu. Baik, setelah ini untuk proses Oke, yang di bawah Iqbal coba dibuka yang tadi. Yang bukan itu, yang aplikasi SAS-nya. Ini udah mau selesai ya? Udah selesai di sini ya? Untuk GPP sudah, Pak. Nanti akan dilanjutkan ke SAS. Itu transfer ke aplikasi Sakti, itu teman-teman, itu coba lihat itu untuk Satker pengguna Sakti ya. Jadi sebenarnya kalau transfer ke SPP itu yang masih menggunakan aplikasi SAS sebagai aplikasi untuk pelaksanaan anggaran. Kalau seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas, dia kan sudah langsung aplikasi Sakti, tidak ada lagi namanya SAS, tidak ada namanya silabi segala macam itu hampir nggak ada lagi ya. Dia juga tidak menggunakan lagi namanya aplikasi RKKL segala macam itu udah nggak ada gitu. Jadi dia nanti langsung transfer ke aplikasi Sakti. Jadi itu makanya aplikasi GPP itu masih berdiri di jalurnya sendiri, belum masuk ke sistem IFMIS. Oke, lanjut. Baik, sudah. Baik, terima kasih banyak Pak tambahannya. Untuk di aplikasi GPP kita hitung gaji sudah selesai sampai sini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?